Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Sobat Juara. Kembali lagi kita dalam program Juara, Jurnal Refinding Bersuara. Pada episode ini kita kedatangan Pak Arfan Faiz Muhlizi. Beliau saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Beliau menulis di Jurnal Refinding cetak pada volume ke-8 nomor 1 edisi April tahun 2019 dan mengambil judul tentang penguatan peran tokoh adat sebagai paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Menariknya, sebelumnya beliau mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Bantuan Hukum. Jadi tulisan ini tentunya sangat memuat tentang berbagai persoalan-persoalan dan juga inspirasi ke depannya bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Assalamualaikum Mas Arfan. Waalaikumsalam Mas Reza. Gimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Arfan, boleh cerita waktu menulis ini apa yang melatar belakangi sehingga Mas Arfan dari sekian banyak gagasan yang mungkin ada di kepala Mas Arfan gitu sehingga lalu memilih judul ini? Ya, Mas Reza dan Sobat Juara yang saya sangat banggakan. Jadi sebenarnya begini, pada awalnya ketertarikan dengan isu-isu terkait dengan masyarakat adat ya. Jadi kalau misalnya kita mau runut ke belakang, sebenarnya di tahun 2013 itu saya sudah menulis mitigasi ini sebagai upaya untuk penguatan peradilan informal. Nah, kenapa kemudian saya punya ketertarikan terhadap paralegal dan kemudian mekanisme informal masyarakat adat? Itu karena memang ada keprihatinan sebenarnya bahwa kalau kemudian kita bicara tentang akses keadilan di Indonesia itu masih jauh dari memadai. Jadi selama ini misalnya masyarakat masih terpaku berpikir bahwa kemudian upaya untuk mendapatkan keadilan itu hanya bisa melalui mekanisme formel. Mekanisme formel itu artinya setiap sengketa, setiap masalah itu harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Nah, sementara kita juga menyadari bahwa pengadilan di Indonesia ini sebenarnya masih ada banyak persoalan. Selain persoalan jumlah, ya, artinya sebaran pengadilan itu kan sangat terbatas. Kemudian jumlah advokat yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah di pengadilan juga sangat terbatas. Kemudian belum lagi persoalan lain yang sifatnya itu lebih kultural, sosiologis. Misalnya di sana ada judicial corruption misalnya ya. Ini persoalan yang masih juga menjadi kendala. Nah, ketika kemudian saya di tahun 2019 diberikan amanah untuk mengemban sebagai Kepala Bidang Bantuan Hukum, kemudian saya berpikir, ini program bantuan hukum, ini kan upaya untuk membuka akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Nah, masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, ini tentu harus tidak saja dimaknai sebagai masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tersebar lebih besar ada di pedesaan. Nah, menariknya adalah dalam program bantuan hukum yang diemban oleh BPHN sebagai amanat dari Undang-Undang 16 2011 itu memberikan saluran penyelesaian itu melalui jalur baik itu litigasi maupun non litigasi. Nah, sebagai subjeknya itu tidak hanya advokat. Jadi aktor untuk memberikan bantuan hukum itu tidak hanya advokat tetapi juga paralegal. Nah, ini jadi itu memang ada perkembangan yang luar biasa terkait dengan paralegal ini dari sisi jumlah maupun peran. Jadi kalau misalnya kemudian kita amati perkembangan dari awal paralegal akreditasi itu
makin lama makin bertambah. Di awalnya hanya sekitar 1.000, kemudian naik jadi 2.000, kemudian di periode terakhir sudah hampir 3.000, dan saat ini saya yakin sudah jauh melampaui itu. Dan paralegal ini menjadi kekuatan penting untuk membantu memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, paralegal ini pada awalnya, Mas Reza, ini hanya dimaknai sebagai paralegal yang tergabung di organisasi bantuan hukum, yang mereka itu cenderung ya, selama ini cenderung paralegal itu ketika dia tergabung ke OBH, mereka sudah mendapatkan pelatihan memadai, kapasitas yang memadai, karena kalau memang mereka belum memadai, mereka tidak bisa bergabung ke OBH yang terakreditasi. Nah, harapan saya ke depan adalah ketika akses keadilan ini dibuka lebih luas dan masyarakat adat, masyarakat desa yang selama ini belum mendapat perhatian, ini penting untuk kemudian menggandeng kekuatan yang ada di masyarakat yang sudah hidup. Jadi ada elemen yang tumbuh di masyarakat untuk keadilan informal itu adalah tokoh adat. Jadi ada mekanisme penyelesaian secara adat, itu mekanisme non-litigasi, tapi ada juga tokoh adat sebagai aktor. Nah, persoalannya adalah kalau kemudian tokoh adat yang nanti akan kita jadikan sebagai aktor itu serta-merta kita minta untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi, maka ini akan jadi problem karena bisa jadi ada persoalan tentang kapasitas. Kemudian ada persoalan juga tentang legalitas. Maka kemudian akan sangat baik kalau kemudian tokoh-tokoh adat yang sudah tumbuh di masyarakat. Jadi tokoh adat ini jangan dimaknai sebagai tokoh adat yang tiba-tiba muncul, yang mengada-ada, tapi memang betul-betul tokoh adat yang sudah hidup di masyarakat, komunitasnya ada di masyarakat, dan mereka memang sudah secara real itu menjalankan peran untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita upayakan untuk rekrut menjadi paralegal yang kemudian harapannya adalah bisa berafiliasi dengan OBH, karena OBH ini merupakan aktor penting yang punya peran besar dalam program bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2011. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya, Mas Reza, mengapa kemudian saya merasa bahwa tokoh adat ini penting untuk direkrut sebagai paralegal dan kemudian menjadi bagian penting dalam program bantuan hukum, terutama non-litigasi yang diemban oleh pemerintah saat ini. Ya, menarik sekali tuh Mas Arfan penjelasannya ya. Sobat Juara pastinya tahu ya bahwa dalam bantuan hukum itu ada dua kegiatan besar ya, ada litigasi dan non-litigasi seperti yang tadi Mas Arfan sampaikan. Nah, dalam tulisan Mas Arfan di Jurnal Refinding ini, kalau dari judulnya kan ada dua kata kunci, ada tokoh adat dan juga ada paralegal. Nah, mungkin saya mau tanya Mas, terkait tokoh adat ya, ini idealnya konstruksi yuridisnya bagaimana ya, batasan pengertian dan lain sebagainya, karena tokoh adat nantinya kita akan konstruksikan dalam suatu peraturan perundang-undangan kan secara yuridis, tapi di sisi lain secara sosiologis, secara antropologis itu mungkin tiap-tiap daerah punya makna sendiri begitu ya. Nah, kemudian juga nanti apakah sudah terbayang idealnya adakah persyaratan-persyaratan, misalnya ada kaitannya dengan syarat minimal pendidikan formal atau kemudian syarat usia dan lain sebagainya, itu bisa digambarkan Mas Arfan? Iya, kalau saya pribadi Mas Reza sebenarnya memaknai tokoh adat seperti yang tadi saya sampaikan adalah kalau dalam makna konseptual itu masyarakat hukum adat sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau runut nih, secara teoritik sebenarnya memang dibedakan nih, ada masyarakat adat, ada masyarakat hukum adat. Nah, kalau masyarakat adat itu perbedaan besarnya dengan masyarakat hukum adat adalah dia tidak terikat dengan teritori. Tapi kalau masyarakat hukum adat itu terikat dengan teritori.
Ya, jadi misalnya kemudian kita bicara tentang ini contoh saja masyarakat adat Minang. Masyarakat Minang itu kan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tetapi ketika masyarakat adat Minang yang ada di Jakarta, misalnya mereka punya tokoh, itu bukan merupakan pemaknaan tokoh adat yang saya maksud. Tetapi yang saya maksud adalah tokoh adat dalam komunitas masyarakat hukum adat yang masih punya keterikatan teritorial. Nah, perdebatan ini, Mas Reza, sebenarnya memang sudah cukup panjang ya. Kalau kemudian kita mau runtut dalam sejarah peraturan perundang-undangan kita, itu di dalam konstitusi sebenarnya sudah disebutkan ada masyarakat hukum adat. Nah, ini beda dengan masyarakat adat, dan kemudian ini di follow up, ada usulan, ini sudah cukup lama sebenarnya, ada rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Nah, ini secara nomenklatur masih jadi perdebatan, tapi saya lebih cenderung untuk memaknainya sebagai tokoh adat dalam komunitas masyarakat hukum adat. Jadi yang dia terikat secara teritorial dan dia tumbuh memang hidup di masyarakat. Tumbuh di masyarakat itu jadi syarat sebenarnya. Dan hidup di masyarakat. Artinya dia bukan komunitas yang sudah punah, kemudian dihidupkan atau diada-adakan, tapi memang dia sejak dulu dia tumbuh dan dibuktikan. Nah, saya sebenarnya dalam tulisan ini tidak masuk dalam perdebatan itu, karena memang pertama, dasar yuridisnya masih belum begitu memadai. Kemudian nanti masih akan ada mekanisme, misalnya kalau kita lihat secara prosedural, itu perlu ada pengakuan masyarakat hukum adat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat misalnya. Jadi kenapa pengakuan itu penting ya? Karena kita menghindari jangan sampai ada kelompok yang tiba-tiba mengaku sebagai masyarakat adat yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, ini tentu melalui proses verifikasi yang saya kira cukup ketat. Nah, kemudian yang kedua adalah begini, tentu kita juga akan melihat bahwa apakah komunitas masyarakat hukum adat itu masih menggunakan hukum yang memang selaras atau tidak dengan hukum-hukum nasional kita, selaras atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila, selaras atau tidak dengan hak asasi manusia misalnya. Ini penting sekali karena kita tidak ingin terjebak untuk mengukuhkan kebiasaan yang sebenarnya tidak selaras dengan hukum nasional, yang melanggar hak asasi manusia atau tidak selaras dengan nilai Pancasila. Nah, ini yang saya yakini bahwa masyarakat hukum adat itu punya local wisdom. Local wisdom itu tolong dibedakan dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan belum tentu punya local wisdom, tapi local wisdom itu tumbuh di dalam nilai-nilai lokal yang dia bisa dipastikan selaras dengan Pancasila. Karena memang itu justru yang diadopsi oleh hukum nasional kita. Yang kedua adalah, kalau kita mempertanyakan apakah ada kriteria khusus terkait dengan pendidikan dari tokoh adat yang nanti akan jadi paralegal. Kalau saya cenderung tidak memberikan batasan itu. Karena kalau kita bicara tentang tokoh adat, itu masih banyak kita temukan tokoh-tokoh adat, generasi sepuh ya, generasi terdahulu, yang dia tidak mengenyam pendidikan formal yang memadai, tetapi dia mengemban norma-norma adat, nilai-nilai lokal itu dengan sangat baik. Dan dia dipercaya oleh masyarakat. Ini unsur dipercaya ini penting. Jadi adanya trust di masyarakat, sehingga kemudian ketika menyelesaikan setiap sengketa perkara, itu juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena yang dibidik adalah rasa keadilan masyarakat. Kalau kemudian dia punya misalnya toh dia punya tingkat pendidikan memadai, tapi dia tidak mendapatkan trust dari masyarakat, itu percuma, karena rasa kepuasan untuk mendapat keadilan dari masyarakat di komunitasnya juga tidak akan terpenuhi. Kira-kira begitu, Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Arfan atas waktunya dan perkenannya untuk berbagi bersama kita Sobat Juara terkait peran tokoh adat untuk menjadi paralegal dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum.
Demikian Sobat Juara, diskusi kita terkait tulisan terpilih yang ada di Jurnal Revinding. Sekali lagi kami dari redaksi Jurnal Revinding mengucapkan terima kasih banyak Mas Arfan atas kesempatan dan perkenannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Mas Reza. Salam juara.